Bible, dikupas-kupas Bible, ditantangin seluruh orang Kristen dari atas podium itu. Tapi ketika orang Kristen ini AB ya berdiskusi dengan Yusuf, berdebat dengan Yusuf, rumahnya didatangi massa. Mengerikan gak sob? Miris sob. Nah makanya saya minta sob, dari sudut pandang kamu sob, bagaimana ini sob keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih sob? Kenapa ketika ulama Islam, contohnya Zakir Naik, membahas-bahas Kristen, boleh, namanya apa? Namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen membahas-bahas Islam, contohnya AB, contohnya saya dan lain sebagainya, langsung dikatakan penistaan. Gimana nih sob? Masa kalau Islam, ulama Islam bahas Kristen namanya dakwah, sementara kalau Kristen membahas Islam namanya penistaan agama. Coba sob, di mana keadilannya menurut sudut pandang kamu? Baik, itu saja waktu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Yusuf. Silakan tanggapannya. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Yusuf. Terima kasih ya Bang, teman-teman yang kasih gift. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa follow ya. Follow saya supaya kalian pula bisa ini. Kau pikir. Jangan Sob. Gift terus kau pikir. Belum ada waktunya. Oke, kita beri waktunya. Sudah? Baik teman-teman ya, berdasarkan voting Anda semuanya dijabanin Edis atau tidak. Ya mulut Edis seperti itu ya, tahu sendiri kan ya. Nah, yang bukan fakta dia keluarkan ya. Memang mereka itu ya, kalaunya bukan fitnah ya, bukan Kristen namanya ya. Kau bilang aku merencanakan ketika debat diskusi dengan anak Batak, merencanakan penangkapan anak Batak ya, itu fitnah ya Disya. Makanya udah aku bilang fitnah ya. Aku pun nggak tahu waktu diskusi Batak itu dia digeruduk massa, nggak tahu karena apa ya, karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya anak Batak itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian ya Disya, lebih dulu dilaporkan ke pihak kepolisian karena dia monolog tentang masalah hadis. Aku pun udah peringatkan sama anak Batak, kamu udah ada laporannya, kenapa kamu live? Kan kayak gitu. Oh, dia ngomong sama aku, polisi tidak akan bisa menangkap aku. Caya kebal hukum gitu. Kebal hukum, kau aja bisa ku tangkap, apalagi cuma anak Batak gitu kan. Waktu di perjalanan diskusinya ya, habis itu diskusi dengan anak Batak berpesan samaku, jangan terlalu banyak makan ikan asin. Kedepannya dia yang bakal banyak makan ikan asin. Kualat dis ya. Hati-hati kau kualat samaku gitu ya. Habis itu ya digeruduk lah ini anak Batak kan kayak gitu ya, dikepung rumahnya. Habis itu dia keluar dari live aku. Nah, keluar dari live aku itu ada teman-teman kabarin aku di kolom chat, katanya anak Batak dikepung Muslim. Oh, kata saya dia minta teleponkan polisi. Kata saya jangan ada yang teleponkan, sedia drama. Siapa tahu dia boh, jangan telepon polisi, nanti kalian juga kena. Ku bilang kayak gitu sama penontonku. Gak tahu aku anak Batak itu dikepung. Kalau aku merencanakan ya, gak bakalan aku tahu ya. Sudah pasti aku tahu dia bakal dikepung. Tapi ini aku nggak tahu sama sekali. Kan menegur penontonku untuk tidak menelponkan polisi, takutnya dia cuma drama kabur dari debat ya. Jadi Des, untuk masalah ajaran-ajaran seperti ini ya, di mana letak keadilannya daripada kau mikir ya letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, letak keadilan hukum. Coba kita bahas dalam agama seperti apa keadilan itu. Jangan kau bawa sana sini sama aku tapi nggak jelas. Terus tadi kamu larinya masalah ke sihir. Waduh, nggak nyambung dengan tema kalau masalah sihir ya. Sihir dari setan katanya. Nggak nyambung. Apa dengan bentuk keadilan? Makanya aku bilang, setidaknya kamu nyambung sedikit lah ya ketika membawa diskusi itu kepadaku. Ya, tolong nyambung sedikit
Jangan kau nggak nyambung sama aku. Bes, aku mau tanyakan sama kamu ya tentang masalah keadilan nih. Ya, tepat yang sering kutanyakan sama orang-orang Kristen. Des, Tuhan kamu itu kan turun di abad pertama ya. Tuhan kamu itu turun di abad pertama. Dan pada saat itu ya cuma 33 tahun orang bisa melihat dia ya. Dan dia ada di kampung Nazaret. Dis, letak keadilannya dengan mata kepala kita di mana? Cuma 33 tahun Yesus bisa dilihat. Sedangkan aku, kamu di zaman sekarang tidak dapat melihat Yesus. Di mana letak keadilan Yesus terhadap kamu? Di mana letak keadilan Yesus terhadap aku? Coba kau jelaskan tentang masalah itu. Kita lihat perspektif dari agama, bagaimana bentuk keadilan Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dari zaman dulu sampai hari ini zatnya tidak dapat dilihat. Adil. Adil itu karena tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Kan kayak gitu. Terus kalaunya Yesus gimana, Des? Di mana letak adilnya Yesus? Coba kau jabarkan sama aku. Di mana letak adilnya Yesus? Cuma 33 tahun dilihat manusia. Sekarang aku, kamu, dan Kristen di tempatmu dan Kristen di tempatku tidak dapat melihat Yesus. Dari segi pandangan mata saja Tuhan kamu kagak adil. Lalu kau mau ngomong di mana letak keadilan Islam tentang masalah hukum? Yang bener aja. Coba kau jelaskan dulu keadilan dalam agamamu kayak gimana. Contohnya Yesus tuh, ya. Kau nggak usah ngomong masalah lain dulu, ya. Coba letak keadilan Yesus di mana? Kutanya itu. Silakan kau bernarasi 5 menit, ya. Jangan sampai kau nggak jawab. Awas, kujitak kau. Ya, Terima kasih Bang Aman, terima kasih teman-teman sekalian, makasih teman-teman, terima kasih yang kasih giftnya, terima kasih ya, makasih. Oke Sob, kita lanjut lagi ya Sob ya, silakan waktunya Sob. Baik, ya, jadi teman-teman, si Uncup tidak berani membahas keadilan yang terjadi antara pihak Muslim dan pihak Kristen ya. Kenapa? Saya harus agak sedikit menggeser ya, sorry ya. Saya sedikit geser gini pinggang pundak saya biar kelihatan ya. Teman-teman, lihat ini. Ya, karena di tempat Yusuf kan banyak yang Muslim ya. Gini. Ini adalah seorang ulama Islam. Namanya Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini kita tahu yang dibahas sama dia waktu dia datang ke Indonesia apa? Yang dibahas Bible. Yang dibahas dia Bible, Sob. Dia mengatakan, Bible, ya kan? Dia menantangin seluruh orang Kristen, bla 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 dan lain sebagainya. Pada intinya, ulama Islam ketika membahas Bible, membahas agama Kristen, malah dikawal oleh bapak-bapak polisi. Ketika ulama Islam membahas Bible, malah dikasih fasilitas negara. Siapa itu fasilitasnya? Apa itu fasilitasnya? Fasilitasnya adalah Stadion Patriot Bekasi. Ngeri nggak Sob? Ngeri nggak teman-teman? Ngeri. Itulah ketidakadilan di negara kita yang tercinta ini. Miris, sangat miris. Semua orang harus lihat, para stakeholder, para pemerintah pihak-pihak terkait yang kemarin mendatangkan Zakir Naik tahun 2017, saya saksinya, saya tonton siarannya secara langsung di YouTube. Ya, yang menonton waktu itu di Stadion Patriot Bekasi 40.000 manusia yang menonton. Bayangkan, nggak karu-karuan lagi tuh banyaknya. Diacak-acaknya Bible, dikatakan Bible begini dan begitu. Muhammad dinubuatkan di Bible. Aduh, mabuk kalian berjamaah di situ. Dikatakan juga bahwasanya di dalam Bible itu Yesus tidak disalibkan. Giliran ditanya siapa yang disalibkan, meninggal. Kalau gitu siapa yang disalibkan? Zakir Naik. Bingung, 7 keliling pusing. Tapi yang saya bahas bukan isinya. Yang saya bahas adalah kenapa
Kenapa? Ketika seorang ulama Islam membahas-bahas Kristen, membahas-bahas Bible, dianggap sebagai dakwah, dianggap sebagai pahlawan, disoraki, ditepuk tangan, bahkan diteriaki Allahu Akbar. Iya, ketika Zakir Naik berorasi, orang-orang Muslim yang nonton di Stadion Patriot Bekasi itu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kemenangan katanya. Ngeri. Ngeri, sob. Sekarang, bagaimana sebaliknya? Sorry, saya harus bungkukkan lagi badan saya. Nih, bagaimana sebaliknya? Ini AB. Yang menimpa saudara kita AB. Ketika dia bahas-bahas ke Islam, langsung dikawal sama polisi juga. Tapi bedanya dikawal masuk penjara. Ngeri nggak? Ngeri, sob. Makanya saya bilang begini, sob. Kira-kira, sob. Kira-kira nih. Kalau misalnya dilakukan hal yang sama. Ya, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Kira-kira kalau dilakukan yang sama, misalnya saya bahas Quran dari Gelora Bung Karno, ditonton oleh puluhan ribu manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Ngamuk berjamaah, sob. Pasti saya langsung dikawal polisi masuk penjara. Kenapa seperti itu, sob? Lihat, Ari Untung dengan Juma. Di channelnya Ari Untung, biar Ari Untung dengar juga. Tong, dengar kamu Tong, Ari Untung. Kalian berdua bahas-bahas baik, bahas-bahas Kristen, ya kan? Kemudian si Donditan sama Irina Handono juga sama, bahas-bahas Kristen, bahas-bahas Paulus. Mereka bikin podcast tentang agama Kristen. Sekarang saya tanya, sob, kalau saya bikin podcast, saya undang nanti teman saya Kristen, bikin podcast bahas agama Islam, kejang nggak nanti kalian berjamaah? Kejang berjamaah nanti kalian, sob. Demo kalian bersilit-silit di Monas. Demo. Coba nih, sob. Gimana, sob? Si Uncup dia, aduh, mau dosa takut ketawa si Uncup. Saya tahu nih, si Uncup nahan-nahan ini. Mau dosa takut ketawa ini sudah. Bukan mau ketawa takut dosa ya, tapi kebalikannya, mau dosa takut ketawa. Sob, saya pengen tanggapan kamu, sob. Terus kemudian tadi mengenai keadilan ya, sob ya. Beda, sob. Keadilan bagi kamu, sob, keadilan itu yang dimaksud keadilan itu seperti apa? Kalau kamu mengatakan bahwasanya Yesus hanya 33 tahun, Yesus mengatakan, "Aku tidak meninggalkan kamu sebatang kara, tetapi Dia mengutus Roh Kudus." Makanya kami orang Kristen masih punya Roh Kudus. Aduh, udah habis waktunya. Silakan. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Saya bisukan dulu diri saya. Silakan, Job. Belum muncul, tunggu, sabar. Bentar. Oke, Disya, 5 menit dikasih waktu cuma curhat, isinya kagak ada jawabannya. Curhat diutamakan daripada menjawab pertanyaan. Itulah Edis, ya. Curhat itu lebih diutamakan ya daripada menjawab pertanyaan. Itu Edis ya, teman-teman. Jadi nggak usah heran kalau sama Edis ya. Terkait tentang masalah Dr. Zakir Naik, Bang Zuma dan yang lainnya, itu kan mereka baca bahasa Indonesianya, baca datanya ya. Masa kayak gini, kalau saya membacakan Galatia 3 nomor 15 ya, Galatia 3 nomor 15 ya, Galatia lupa saya ayatnya ya, Galatia 3 nomor 5 kalau nggak salah ya. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Apakah itu penghinaan, Des? Kan enggak, ada datanya, kan ada tertulisnya di kitab kamu. Kalau mereka dikatakan menghina, dikatakan menista ya, Dis ya, maka yang dibacanya yang menista, Dis ya. Kenapa? Di mana ada buktinya? Seperti Bang Zuma membacakan Bible, Uniripa membacakan Bible, yang dikupas oleh Dr. Zakir Naik adalah Bible. Artinya yang dikupas itu data, ya, data. Karena apa?
Kita mau membaca Bible itu gampang, tinggal kita pelajari bahasa Indonesia gitu. Karena Bible-nya berbahasa Indonesia. Lain halnya kamu ya, mau menjabarkan Al-Quran maupun hadis, itu ada ilmu namanya ulumul Quran. Dan di hadis pun ada beberapa ilmu yang harus ditempuh. Lah, bagaimana bisa kamu yang buta mau menjabarkan sesuatu yang kamu tidak ketahui? Kocak emang. Ya, masa orang buta mau menuntun orang buta? Itu nggak bakalan bisa, Dis. Orang buta mau menuntun orang buta, kecebur ke jurang dua-duanya. Ya, kayak gitu. Maka dari itu ya Dis ya, kamu perlu tahu ya, kalau kamu mau buka podcast ya, buka podcast di tempat kamu. Lalu kamu mau bawa apa? Bahas Islam maupun hadis maupun Quran yang kamu bahas, ya silahkan tampilkan. Teman-teman, ini ijazahku dari pesantren ini ya, terus dari sini aku berasal ya. Nah, ini adalah yang mentasih aku ngambil sanad keilmuan dari sini ya. Karena apa, Dis? Gampang bagiku untuk mematahkan kamu ya, kalau kamu berbicara tentang masalah keadilan. Gampang bagiku, karena Tuhan kamu saja itu tidak adil sejak dia turun ke muka bumi ini. Ingat itu ya. Di mana letak keadilan Yesus? Gak sempat kau jawab, tapi lebih kau utamakan curhat. Ya, curhatmu akan kudengarkan 5 menit, itu hanya buang-buang waktu bagiku. Ya. Jadi, kuharap kali ini kamu menjawab dengan betul. Ya, dengan betul. Di mana letak keadilan Yesus? Ya, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Mana dia? Mana? Ada. Kelihatan. Mana dia? Bentuknya seperti apa? Aku nggak bisa lihat. Coba, letak keadilan Yesus di mana terhadap seluruh manusia di zaman sekarang? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kan zatnya dari dulu sampai hari ini tidak dapat dilihat, betul? Nah, jadi Des ya, ku sampaikan sama kamu, aku minta letak keadilan dari Tuhanmu di mana. Kau kagak usah dulu ngomong masalah keadilan dalam agama kamu. Letak keadilan Tuhan kamu di mana? Tolong dijawab. Itu pertama kali ya. Pertama kali kamu buka mic, jawab dulu untuk masalah itu ya. Nah, berkaitan tentang yang dipermasalahkan Edis ya, anak Batak digeruduk ya, itu karena ulahnya sendiri ya. Siapa suruh monolog ya? Monolog untuk membahas hadis. Emangnya dia paham hadis? Paham asbabul wurud? Paham rawi? Emang paham sanad? Paham matan gitu? Ntar kutanya satu saja mencret dia. Ya. Kutanya satu saja tentang matan itu apa? Bingung. Sekarang kalau kau mau buka, Dis, kalau kau mau buka ngupas Quran, ngupas hadis, apa itu matan? Apa itu sanad? Karena apa? Di dalam agama kami ya, Dis ya, al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan ngomong seenak udelnya tentang agama ini. Jadi maka dari itu, Dis ya, pahami beda Bible dengan bedanya kitab kami. Dah, kau tanggapi, jawab dulu. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Makasih Bang Aman ya, makasih Bang. Pausnya Bang, terima kasih Bang. Oke, silakan Sob, waktunya Sob. Makasih ya teman-teman sekalian yang sudah support semua. Makasih teman-teman, terima kasih. Tuhan berkati ya teman-teman. Ya, silakan. Kita ada pause bentar Dis. Gak bisa pencet aku. Ada animasi pause itu naik gedung. Dapat gift gede sekali dia. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Kita langsung ya, saya jawab satu persatu. Sob, kamu tadi mengatakan kepada saya, dibisukan dulu Sob, berisik Sob. Iya, bentar. Baik. Jadi gini Sob, kamu tadi berkata kalau mereka dibisukan dulu Sob. Aduh, berisik Sob gimana sih Sob? Belum. Dibisukan dulu. Aduh, udah panik begitu, mencet tombolnya sampai gelagapan. Gini Sob ya, tadi kamu bilang kalau Ari Untung, kalau ini mereka kan pakai data. Loh Sob, ketika kamu mengatakan bahwasanya, ketika Zakir Naik mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalibkan, itu datanya dari mana Sob? Di dalam Bible di mana? Kan nggak ada, gitu loh. Kemudian mengatakan lagi
Muhammad dinubuatkan di dalam Bible juga kagak ada. Ini yang saya bilang, kalian berhalusinasi, mabuk kencing onta, berhalusinasi mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible, tidak ada dalam Injil. Ya kan? Kalaupun Quran kalian mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Injil, dalam Taurat, bohong. Karena apa? Karena tidak ada di dalam Taurat dan tidak ada dalam Injil. Buktinya apa? Saya katakan, ada satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran kitab Taurat dan Injil. Udah pernah ini saya debatin sama Zuma. Zuma nangis-nangis, mencret-mencret dia di celana. Ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat dan Injil, Muhammad raut mukanya berubah, marah masam kepada Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin kitab yang katanya tertulis namanya, yang menubuatkan tentang kedatangannya, giliran dibawa sahabatnya, mukanya malah malah tidak senang. Bagaimana mungkin, Sob? Itu kan ibarat gini, kamu mengklaim tanah itu punya saya, tertulis nama saya di sertifikat itu. Kamu klaim sama semua orang, wow, congornya besar, tanah itu punya saya, tanah nama di sertifikat itu saya. Datanglah orang bawa sertifikatnya. Kamu seharusnya seneng nggak? Harusnya senang. Justru itulah akan kau jadikan kesempatan untuk membuktikan bahwa klaimmu selama ini benar. Ternyata ketika Muhammad mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, tetapi ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat dan Injil, malah wajah Muhammad berubah menjadi marah. Coba, bukankah ini menjadi satu indikasi bahwa sesungguhnya memang tidak ada nama Muhammad di situ? Tidak ada, Sob. Kalau memang ada, kenapa dia marah? Kenapa raut wajahnya marah? Sama seperti orang mengklaim tanah punya dia tadi, giliran dibawa sertifikatnya dia malah marah-marah. Harusnya dia senang. Justru itu harus digunakan oleh dia sebagai satu kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan selama ini adalah benar. Ya, itu yang kedua. Terus kamu tadi mengatakan lagi, karena kalian kalau mau bahas-bahas Quran, kamu tidak sekolah, tidak tidak paham ulumul Quran, tidak paham balaghah, mantik, matan, sanad. Sob, saya katakan sama kamu kali lagi, seluruh umat Muslim yang dengar ini, katakan, dengar kalian semua. Kalau kalian bisa tunjuk ayat di dalam Quran yang mengatakan kalau mau paham Quran harus paham nahu, sorob, balaghah, mantik, bayan dan lain sebagainya. Kalau bisa kalian tunjukkan itu di Quran, saya lompat dari Monas. Ya, saya lompat dari Monas. Kalian sudah membuat sesuatu yang tidak ada. Kalian katakan kalau mau paham Quran harus begini, harus begitu, ruwet. Padahal Quran itu hanya ada dua macam ayat di dalamnya. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, dan ayat-ayat yang mutasabihat, yang samar. Mengenai ayat-ayat yang samar atau mutasabihat dikatakan, tak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Bagaimana Anda harus memahami nahu, sarab, balaghah, mantik, bla 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 bla, sedangkan Quran mengatakan bahwa dirinya itu adalah, ayat-ayatnya itu adalah muhkamat, jelas. Udah jelas kok kau bikin-bikin seruat. Gitu loh, Sob. Ya, jadi justru kalau di dalam Quran itu tertulis apa? Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh nanya orang yang membaca kitab sebelumnya, bukan malah membaca kitab sesudahnya. Inilah kesalahan fatal kalian. Di dalam Quran disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, malah beriman kepada kitab Bukhari. Aduh, gak habis waktunya kan, 5 menit tadi. Aduh, sulit ini saudara-saudara. Ya, silakan, Jo. Iya. Habis waktu cuma curhat. Aduh. Silakan. Belum ada waktunya. Syukran Pak Agus ya. Tuh. Baik, lagi-lagi curhat pula Des. Aku sudah minta sama kamu, di mana letak keadilan Yesus yang kamu tuhankan itu ketika dia turun ke muka bumi. Aku tidak akan bergeming dari satu pertanyaan kalau kamu belum menjawabnya. Kau udah tahu karakter aku kan? Ya.
Kamu mau bawa kemanapun ya, aku nggak akan bahas yang lain-lainnya. Ya, jangan kau pikir kita kenal sehari 2 hari saja. Ya, jangan kau pikir seperti itu. Udah bertahun-tahun. Kan kau udah lama kenal aku. Aku tidak akan mengubah pertanyaanku sebelum kau menjawab pertanyaanku. Ya, tentang masalah syubhat, paing kunta fi syakim, itu dis ya, kau baca setengah-setengah. Apa yang perlu ditanyakan? Yaitu apakah Fir'aun itu ketika dia menyeberang lautan, mengejar Nabi Musa, dia tenggelam di lautan. Itu yang ditanyakan, bukan menanyakan tentang masalah kepada kitab-kitab sebelumnya tentang masalah ketuhanan, bukan. Ya, bukan. Apalagi ya, kitab sebelumnya yang dimaksud itu Taurat, ya, Taurat dan Injil. Ya, kagak ada Bible, kagak ada. Di Al-Quran, tanyalah kepada pemegang kitab sebelummu, yaitu Bible. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau ada, aku akan terjun dari puncak menara Apple sambil kepala duluan gitu loh. Kalau ada di Quranku kayak gitu, ya. Nah, makanya kau jangan ngarang. Jawab dulu pertanyaanku yang betul, yang baik, yang benar. Jangan kau ya seperti kemarin tidak berdata sampai 20.000 orang malu-maluin nonton kamu kagak bisa jawab sampai terakhir acara. Bayangkan kayak gitu. Mempermalukan kekristenan, 20.000 mata menonton satu stadion itu ya, stadion bola ya. Makanya ku bilang sama kamu kemarin itu, Des, kalaunya kamu ketemu aku lagi pakai data. Ya, jangan curhat. Coba bentuk keadilan Tuhanmu itu mana? Dia jadi manusia, turun ke muka bumi di Nazaret 33 tahun. Sekarang kamu dan aku, mana bisa lihat Yesus mana? Mana coba keadilannya? Apakah cuma 33 tahun? Seharusnya kalau dia adil, maka dia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini hidup terus, Des. Ya, kagak naik ke langit, kagak. Itu dululah kau jelaskan bagaimana bentuk keadilan Yesusmu. Des. Aku curiga loh, Des. Curiga sama kamu ini. Kenapa, Des? Curiganya kenapa? Aku, Des ya, di sini mau tunjukkan sesuatu sama kamu nih, Des ya. Nih teman-teman semuanya, teman-teman semuanya coba lihat dulu ini ya. Teman-teman, saya mau tunjukkan sebuah data sama Edis nih ya. Kalau aja kamu meyakini Yesus itu Oke, ya. Tidak begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan, Des, nih. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang Arsenal. Aku curiga sama kamu, Des ya. Kamu tidak percaya Yesus, makanya kau tidak mau menjelaskan di mana letak keadilan Yesus ya. Ketika kau ditanyakan sama orang yang lain ya, bukan di depan publik, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Dia kagak percaya Edisnya, teman-teman ya. Edis kagak percaya Yesus itu Tuhan ya. Terus Edis ditanya kembali, ditegaskan, apakah dia bukan Tuhan? Bukan katanya. Ya, tuh. Jadi di sini teman-teman, kenapa Edis tidak mau menjelaskan tentang Yesus? Karena Edis ini bukan Kristen, tapi ateis. Karena dia tidak percaya Yesus itu Tuhan dan dia menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, dia sendiri yang ngomong. Coba di mana letak keadilan Tuhanmu kalau kayak gitu? Sekali lagi ku tanya, dah jawab kau. Baik, saudara-saudara, silakan dibisukan Sob. Siap-siap meninggal ya Sob ya. Siap-siap meninggal. Silakan. Baik.
silakan. Hari ini si Uncup akan meninggal, saudara-saudara. Bisukan Sob ya, bisukan Sob, bisukan. Baik, terima kasih ya. Teman-teman sekalian, jadi memang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Jadi kalau Yusuf dan kawan-kawan orang Islam berdusta, karena memang diizinkan berdusta. Nggak percaya kalau Islam boleh berdusta? Nah, kita dengar ya, kita dengar. Jangan tergoncang. Nah, berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi, Nabi bilang terjadi. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa... ya, jadi teman-teman ya, salah satu kebolehan orang Islam adalah mereka boleh berdusta kepada musuh. Boleh. Nah, makanya si Uncup sedang mempraktekkan ajaran dusta. Sudahlah Sob, sudahlah. Kalau tidak mampu berdiskusi, tidak mampu berdebat, jangan kalian lakukan jurus terakhir, jurus pamungkas. Nah, udah aku jawab, kau nggak terima, udah. Tuanmu di mana? Berarti Anda sama juga nggak sama terima Tuan dong, Ustaz. saya tanya. Anda Tuanmu terima sama nggak? nggak sih sama tuan? Bohong, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Ya, sekarang kembali ke tema awal tadi. Ya, Sob, tadi yang saya katakan sama kamu apa? Perhatikan Sob ya, perhatikan. Tadi kamu bilang bahwasanya Quran menyuruh, mengatakan bahwa kalau untuk memahaminya harus memahami nahwu sorob, mantek, balagoh, bayan dan lain sebagainya. Semuanya kalian ada-adakan. Kalian ini kerjanya berbohong dan berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Di Quran mana? Kalau mau paham Quran harus paham mantek, nahwu sorob, balagoh. Tidak ada. Sampai tumbuh giginya ayam tidak bakal ada. Di dalam Quran itu disuruh beriman kepada apa? Kepada Taurat dan Injil. Nah, sekarang mana Taurat dan Injil? Siapa yang megang Taurat dan Injil? Yang megang Taurat dan Injil adalah orang-orang Kristen. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf dan kawan-kawan? Mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Sudah disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Oh, nggak mau kami beriman kepada Taurat dan Injil. Kami maunya beriman kepada kitab karangan ulama. Sedangkan ulama A, ulama B, ulama C, mereka saling baku hantam. Coba sekarang, menurut mazhab Syafi'i, ketika sholat, bismillahnya dibaca nggak? Menurut mazhab Hambali, bismillahnya dibaca nggak? Menurut mazhab Hanafi, bismillahnya dibaca nggak? Satu bilang, bismillahnya nggak boleh. Kalau boleh, kalau dibaca, kalau kedengeran batal sholatnya. Yang satu bilang harus dibaca keras. Yang satu ambil jalan tengah, baca tapi pelan-pelan. Sudah saya bilang, Sob, kalau kamu tidak mematuhi Quran, jangan lagi kau katakan Quran itu kitab sucimu. Bahkan saya sudah katakan, ketika saya bertanya kepada Islam tentang ajaran Islam, camkan, rekam. Kalau saya bertanya kepada Islam tentang ajaran Islam, dia jawab pakai Qurannya, saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Ayo, challenge saya ini tolong kalian terima ya. Sekalian besok kalian bisa follow saya, kalian bisa naik ke sini dan tagih omongan saya itu. Kalau kalian saya tanya tentang agama Islam, 1000 pertanyaan saya tentang agama Islam. Kalau sempat kamu buka Quranmu untuk menjawab, saya terjun dari Monas. Karena kitab sucimu bukan Quran, bohong kitab sucimu Quran. Kitab sucimu adalah kitab suci karangan ulama. Karena apa? Yang kau buka nanti, menurut kitab karangan imam ini, imam itu, menurut ulama ini, imam ini, imam itu. Quran sudah tidak berguna lagi bagi kalian. Coba sekarang, kalau sampai ada orang Islam yang saya tanya tentang ajaran Islam, dia buka Qurannya, saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Kepala saya di bawah.
Coba 1000 pertanyaan, saya beri pertanyaan kepada orang Islam. Kalau sampai Qurannya dipakai untuk menjawab, saya terjun dari Monas saya. Silakan. Meninggal. Silakan. Gak bisa diganti kalau PK, teman-teman. Ya, sabar ya. Udah gak kuat penontonnya Yusuf. Udah kena Enggak, yang kena mental itu bukan penontonku, tapi kamu gitu ya. Lagi-lagi mana jawabannya? Des, mana jawabannya? Keadilan Yesus itu mana? 5 menit curhat lagi. Astagfirullah. Des, kenapa kau curhat melulu? Yang kau minta itu di mana jawabannya ya? Yang kukatakan di awal tentang masalah keadilan Yesus datang ke muka bumi ini, Des. Mana itu? Ya, mana letak keadilan Yesus? Kau 5 menit curhat, lalu ngomong ketika aku tunjukkan bahwa video kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan ini, dibilang aku berdusta. Teman-teman semuanya, ini apa saya berdusta atau siapa yang ngomong ini? Teman-teman, apakah saya yang dusta atau bikin-bikin atau siapa yang ngomong nih? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang Arsenal. Kita ulang sekali lagi ya. Nah, tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. ya, apakah saya berdusta? Yang ngomong ini siapa, teman-teman? Yang ngomong ini siapa? Ini yang ngomong siapa? Saya atau Edis? Di mana saya dustanya? Yang ngomong ini siapa? Des, kau bilang aku berdusta, yang ngomong ini siapa, Des? Astagfirullah. Di sini ketika kau ditanyakan apakah Yesus itu Tuhan, kagak, kata kau kan kayak gitu. Terus apakah Yesus itu tertulis di Bible dia sebagai Tuhan? Kata kamu Bible tidak menuliskannya. Artinya yang berbohong itu kau, Des. Apa coba? Dibilangnya saya bohong sesuai dengan ajaran saya. Enggak. Saya ini menunjukkan data dan fakta. Ya, di siap faktanya kamu tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, makanya aku bilang kamu ateis ya. Kayak gitu. Cuma cari koin mungkin kamu sama pihak Kristen kayak gitu, padahal kamu tidak percaya Yesus. Gitu Des. Coba kau jawab dulu lah semua yang ku paparkan sama kamu ya. Kalau untuk masalah Al-Qur'anku gampang aku menjawab, di mana pakai nahwu sorof. Al-Qur'an itu terperinci dan apa yang ditanyakan. Quran surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, aku turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Maka ada tata disiplin ilmu kosakata bahasa Arab yang bikin bukan Al-Quran, tapi memang gramatikal bahasa Arabnya seperti itu ya. Ada nahwu, ada sorob, ada balagoh, ada mantik, ada bayan dan yang lainnya dari ilmu ulumul Quran ya. Kau harus pahami itu. Tuh, Al-Quran diturunkan secara terperinci dalam bahasa Arab dah ya. Nah, terus kalau hal yang sama kutanyakan sama kamu, mencret pasti ya. Yesus berbahasa Aramaik setiap harinya. Mana? Tunjukkan kitab yang bahasa Aramaiknya mana? Mana? Coba. Kitab yang bahasa Aramaiknya mana? Kalau Nabi Muhammad bahasanya bahasa Arab, oke, ya. Terus umat Islam sholatnya bahasa Arab, oke, ya. Nah, sekarang Yesus berbahasa Aramaik. Mana kitab Anda yang berbahasa Aramaik? Jangan nebeng-nebeng dengan Yahudi. Jangan nebeng-nebeng dengan Yahudi. Yahudi nggak mengakui Anda, ya, nggak mengakui Anda. Jadi
Coba, kalau kutanyakan yang sama kepadamu, mana kitabmu dalam bahasa Aramaik? Kagak bakalan ditemukan, ya, karena kekristenan itu dari Yunani, bukan dari Yesus, bukan, ya, bukan dari Yesus kekristenan itu, tapi dari Yunani. Des, kau silahkan jawab ya, Des ya, jangan kau bilang aku bohong lagi. Itu video siapa dan ngomong itu siapa ya? Di situ kamu ngomong Yesus bukan Tuhan, tidak tertulis di Bible, ya, dan kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Silahkan kau jawab, siapa yang bohong? Dah. Baik, terima kasih teman-teman yang telah support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih teman-teman, terima kasih. Baik, silakan Sob, nyalakan waktu. Silakan nyalakan waktu Sob. Si Uncup sudah kehabisan akal ya, si Uncup. Mana Sob? Silakan. Mana waktunya Sob? Belum muncul. Aku yang pencet dah. Saudara. Langsung macet. Belum muncul, kamu pencet ya. Nah, Nyalakan. gitu dong. Nyalakan. Baik, ya silakan bisukan Sob. Ya, si Uncup saudara-saudara debat dengan saya yang diputar malah video nggak jelas. Uncup, dengerin ya, dengerin. Kalau umat Islam boleh berdusta karena memang ajaran Muhammad memang membolehkan umat Islam berdusta dalam 3 hal. Catat rekam bahwa Muhammad memang mengajari orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Sob, lihat sini Sob. Kau habis udah mana Sob? Mana kau kesini? Sekarang Sob, tolong kau klarifikasi. Betul tidak bahwa Muhammad memang mengajari orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal? Kau jawab itu nanti, harus kau jawab itu. Memang betul, karena memang kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta ketika kalian sedang berhadapan dengan musuh. Saya kan musuhmu ini. Makanya segala cara upaya kau lakukan untuk melakukan dusta itu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Al-Quran menyuruh mengucapkan perkataan yang benar. Disuruh kamu mengucapkan perkataan yang benar. Tapi oleh Muhammad boleh kalian berdusta Sob. Betul nggak? Habis ini pasti nanti harus digeruduk ini, geruduk. Tim khusus penggerudukan, geruduk rumahnya. Cari alamatnya, geruduk saudara, geruduk. Karena apa? Karena kalian memang tidak mampu kalau diskusi. Kalau debat selalu mencret. Lihat nih. Ketika ulama Islam bahas Bible, apa? Dakwah, itu namanya dakwah. Ketika ada orang Kristen bahas Quran, namanya apa? Penistaan. Gerebek saudara, rumahnya gerebek. Sob, dengarkan Sob. Saya di sini sebagai lawan bicaramu. Kenapa kau tidak tanya kepada yang ada di sini di hadapan lawan bicaramu? Kenapa kau malah putar-putar video nggak jelas? Sekarang begini Sob. Ya, karena kau memang boleh berdusta dalam 3 hal, saya akan katakan kepada kamu tentang kebenaran. Apa kata Injil? Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa kata Yesus tentang pendusta? Iblis adalah bapa segala dusta. Dan kau percaya Muhammad mengajari kau boleh berdusta dalam 3 hal. Iya kan? Bayangkan itu. Iblis adalah bapa segala dusta dan Muhammad mengajari umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Nggak percaya kau putar lagi videonya kalau kau nggak percaya nanti. Nanti dibilang fitnah, itu fitnah. Karena banyak orang Islam awam nggak tahu apa-apa nih. Dengar. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama,
apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawa, Apabila menghadapi musuh ini, makanya sedang diterapkan oleh mereka, teman-teman. Ketika menghadapi musuh, maka umat Muhammad Yusuf ini boleh berdusta dan dia sudah melakukannya. Sudahlah Sob, ya, silakan, ya, kau lanjutkan dustamu itu, tapi jangan kau berdusta di sini, Sob, nggak dipakai. Yesus Kristus mengatakan bahwa setan atau iblis itu adalah bapa segala dusta. Bagaimana mungkin kau gelari Muhammad itu Al-Amin yang jujur, tapi di detik yang sama ngajarin bohong? Pakai akal, Sob, akal. Gelar Muhammad apa? Al-Amin, jujur, tapi orang jujur ngajarin boleh berdusta. Berat nggak itu? Bentar lagi, ini harus tim geruduk ini, tim geruduk, pasukan geruduk. Udahlah Sob, gimana Sob? Kayaknya udah mulai voting ini. Pemirsa, saya nanti dimarahin lagi, disidang lagi nih sama Sandi Silebas ini sudah. Udah Sob, silakan Sob. Bagaimana tanggapanmu? Dia berdusta kan kalian kan? Silakan. Syukran jazakallah ya. Silakan Sob. Ntar waktuku bentar ya. Sabar. Iya, teman-teman, kagak ada pula jawabannya. Curhat lagi selama 5 menit, curhat aja yang dikedepankan ya. Curhat selalu dikedepankan gitu, menjawab tidak ya. Lalu ketika saya menampilkan itu video, Edis mengatakan tidak percaya Yesus karena di dalam kitabnya tidak tertera Yesus itu Tuhan. Dibilangnya saya yang berdusta. Ayah. Yang dusta siapa, Des? Des. Ini kan kalau ayatku kayak gini, Des ya. Ya. Des. Ini ayatku kayak gini ya. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan ya hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itulah pembohong. Ya, jadi di sini orang pembohong tidak beriman kepada Allah. Jadi Des ya yang dijelaskan boleh berdusta dalam 3 hal di luar dakwah Islam. Ya, bukan di dalam keagamaan. Ya, contoh waktu di peperangan. Kalau jujur di peperangan nanti ketahuan strategi kalah kita dalam perang. Ya, kayak gitu. Terus ya banyak lagi yang lainnya tentang masalah di luar agama Islam tentang berbohong tersebut. Des, itu kan sama dengan ajaran Paulus Roma 3 nomor 7 ya. Terus ya di 1 Korintus 15 nomor 15. Tuh sama ya ajaran Takiyah. Jadi Edis sekarang ketika saya menampilkan sebuah fakta kepada Edis ya, dia langsung kena mental pakai ajaran Paulus, boleh berbohong dalam menyebarkan dan mengabarkan Yesus. Edis itu ya teman-teman ya, itu bukan saya yang ngomong, kamu juga tidak ada klarifikasi tentang video ini, Des. Ini video kamu, emangnya mukanya ku edit gitu, hah? Mukanya ku edit? Hah? Memangnya mukanya ku edit ini? Menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Tidak percaya. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Di situ aku tidak ada edit videonya ya. Dan itu sudah beredar di publik. Semua orang juga sudah pada tahu tentang masalah video itu. Lalu kau bilang aku yang berdusta. Coba nyambung sedikit ya. Coba akal itu digunakan sedikit gitu ya. Aneh. Kenapa aku yang dituduh yang berdusta?
berdusta. Padahal itu video kamu, yang ngomong kamu, bukan aku yang ngomong. Tiba-tiba aku yang dituduh berdusta. Oh, akal di mana akal, Des? Akal? Di mana akalmu? Lempar batu sembunyi tangan rupanya si Edes. Makanya Des ya, ajaran berbohong itu ada pada kamu dan langsung kamu praktekkan tuh ya, langsung kamu praktekkan. Kau dibalik orang-orang Kristen, kau berbohong. Nah, aku tidak percaya Yesus bukan Tuhan, kata kamu ketika diwawancara orang ya, karena tidak tertulis di Bible. Ya, lalu kau berdusta pula di publik ya, berdusta pula di publik. Oh, Yesus Tuhan. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Ayo, mari kita bongkar ya. Kalau kau temukan video seperti itu, aku mengatakan Allah bukan Tuhan karena tidak tertulis di Al-Quran. Kagak bakalan kamu temukan videoku kayak gitu ya. Ya, sampai mati di hatiku aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya berdusta dalam dakwah. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ya, orang yang membuat kebohongan itu dia tidak beriman kepada Allah. Nah, sekarang kau silakan klarifikasi ya, video kau tersebut apakah kau akui saja kepada pihak Kristen bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan video itu. Silahkan. Hilang, pingsan. Hilang, pingsan dia. Hilang, pingsan. Pingsan dia. Mana dia pingsan kan? Pingsan. Langsung ditelepon donaturnya dia. Kenapa kau ngomong kayak gitu? Kenapa kau ngomong kayak gitu? Betulkah kau nggak akui Yesus Tuhan? Wah, macet, donatur udah macet ini. Pencet situ. Digeruduk kau, digeruduk. Des, suaramu nggak kedengaran di tempatku. Nggak ada suaranya. Wah, nggak ada suara kok nggak ngomong dari tadi, nggak ada suara kok nggak ngomong dari tadi. Jadi teman-teman, mereka ini memang sudah kehabisan cara. Ya, jadi cara mereka sekarang adalah dengan cara bagaimana? Dengan cara-cara licik sedemikian rupa supaya apa? Supaya digeruduk. Nggak ada. Kalau kalian nggak percaya dari zaman Facebook, tahu nggak zaman Facebook apa yang dilakukan mereka? Dibuat akun Facebook Rudi Yohanes Huta Galung. Bukan akun dia. Dibikin akun itu menghujat-hujat, dibikin ini segala macam. Segala cara diupayakan oleh mereka ini. Segala cara. Termasuk video AB juga begitu. Dieditnya, dipotongnya. Video debat dipotong jadi bukan debat. Video diskusi dipotong jadi monolog. Luar biasa memang. Luar biasa. Segala cara diupayakan untuk melakukan kedustaan. Karena memang Muhammad membolehkan kamu, Sob, boleh berdusta. Sekarang gini, Sob. Muhammad berkata, ketika ada seseorang bernama Abdullah bin Amr datang ingin menulis segala apa yang diucapkan Muhammad, orang-orang Quraisy mencegah Abdullah bin Amr itu dengan mengatakan, mengapa engkau menulis semua yang dikatakan oleh Muhammad, sedangkan dia adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Lalu Muhammad berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, sambil menunjuk mulut, kecuali kebenaran. Muhammad bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran.
Perhatikan, ternyata yang keluar dari mulut Muhammad kesalahan, sob. Apa buktinya bahwa yang keluar dari mulut Muhammad kesalahan? Suatu kali Muhammad pernah melewati petani-petani kurma. Lalu melihat petani kurma itu melakukan penyerbukan. Ketika mereka menyerbuk, Muhammad berkata, apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Lalu ditinggalkanlah praktek penyerbukan itu. Lalu mereka gagal panen akibat taat kepada seorang manusia bernama Muhammad. Ketika mereka gagal panen, Muhammad mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Berarti yang keluar dari omongan Muhammad kemarin salah, akibatnya petani gagal panen. Lalu bagaimana mungkin dia berkata tidak keluar darinya, dari mulutnya, kecuali kebenaran, tetapi akibat yang keluar dari mulut Muhammad, petani gagal panen. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Lagi-lagi Muhammad ditegur sama Allah atas apa yang diucapkan. Apalagi ditambah ayat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang terucap dari Muhammad itu, tidaklah yang terucap darinya itu wahyu menurut hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin yang keluar dari mulut Muhammad itu wahyu, tapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulut Muhammad? Makanya saya pusing, kepala saya pusing. Lihatlah, dari tadi pemirsa, nanti nih putar lagi video lagi, udah habis argumennya. Putar lagi video lagi, hancur pokoknya Yusuf. Karena dia tidak bisa bantah lagi, yang bisa mereka lakukan sekarang ini hanyalah berhalusinasi sambil nonton video. Lanjut lagi Sob, nonton videonya, kita berhalusinasi lagi. Silakan. Habis pokoknya Sob hari ini. Meninggal Sob, silakan Sob. Silakan, nyalakan kamera. Nyalakan waktunya, silakan. Aduh. Bentar ya teman-teman ya. Kita habiskan dulu rondenya ya. Hilang ini donatur dah. Siapa suruh diskusi? Siapa suruh diskusi sama aku kali ini? Udah berapa kalinya lo kamu lari Sob? Silakan. Tutup dulu mic-mu. Tutup kau. Oke. Ntar kau nyeletuk pula nanti. Sabar dulu. Belum ada waktu ini. Pencet. Teman-teman semuanya, kita menunjukkan fakta dan data ya teman-teman semuanya. Lagi-lagi Edis karena kepanikannya tentang menjawab video dia sendiri, larinya ke Nabi Muhammad teman-teman. Ya, kehabisan argumen Edis. Kehabisan argumen, larinya ke Nabi Muhammad. Malu gak? Saya gak akan jawab itu ya Adis ya, karena banyak bertaburan ayat tentang Nabi Muhammad itu ya. Inna arsalnaka bil haq, kami mengutus kamu dengan kebenaran. Nazal alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, di situ dikatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran ya. Ingat, nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi tentang masalah agama, Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran dan kejujuran ya. Bukan Nabi Muhammad itu masalah pertanian, untuk mengurus pertanian, bukan ya. Panik Edis, panik sampai ke Nabi Muhammad dia loh. Tidak ada menjabarkan tentang keagamaan dia, di mana keadilan Yesus. Terus bagaimana tanggapan kamu tentang kebohongan kamu ini yang kubuka di publik ya. Jangan-jangan nanti saya dilaporkan Edis teman-teman ya, pencemaran nama baik katanya. Waduh, ini ya teman-teman, saya bukan putar-putar melulu ini ya teman-teman ya. Ini dibilang Edis akun palsu ya. Oke, kalau ini akun palsu ya, kalau ini akun palsu, apakah ini muka palsu? Muka palsu kau maksud?
ini mukamu kamu, ya, yang bicara kamu, ya. Kau bilang ini akunnya palsu. Oke, akunnya palsu, ibaratnya kayak gitu ya. Terus ini mukanya palsu, palsu gitu mukanya. Yang ngomong ini palsu. Macam mana pula kau, Dis? Coba kita, ya, aku nggak ada edit loh, nggak ada edit, ya, Dis ya. Sialan kamu, Edis nih. Nih. Iya. Ya, nih. Nah, tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Nah, Yesus bukan Tuhan. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak. Tidak percaya? Iya. Tidak. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Oh, bukan Tuhan. Benar? Iya. Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya. Kau mau bilang itu akun palsu, muka palsu, suara palsu gitu. Suaranya suara siapa itu, Des? Suara siapa itu, Des? Suara siapa? Apakah aku edit suara kamu? Apakah aku edit muka kamu? Kau alasannya akunnya palsu. Emangnya mukanya palsu? Mau macam mana? Coba kau ya, tunjukkan sama Kristen, kawan-kawan Kristen. Aku sudah tidak percaya Yesus. Yesus itu tidak masuk akal. Tidak tertulis dia mengaku Tuhan seperti yang kau katakan di video itu. Ya. Udah jujur. Jangan kau mengikuti seperti di Roma 3 nomor 7, mengabarkan Yesus dengan kebohongan. Jangan kayak gitu. Kau mengabarkan Yesus tapi kau tidak mengimani Yesus. Apa tujuan kau, Des? Siapa yang bohong sekarang? Siapa yang terbukti berbohong? Siapa yang terbukti berbohong? Edis langsung mempraktekkan ajarannya, ya. Langsung mempraktekkan ajarannya. Siapa yang bohong? Saya udah bongkar tuh ya Edis sendiri yang bohong, bukan saya. Saya hanya memaparkan, saya hanya membacakan, dan saya memaparkan sebuah fakta bahwa Edis tidak percaya dengan Yesus Kristus karena tidak tertulis di kitabnya. Kan kayak gitu. Lalu Edis berkoar-koar di live streaming saya, Yesus Tuhan. Kan bohong udah ya. Bohong udah, Edis. Ya silakan kau ya, terserah kau lah, Dis ya. Terserah kau mau ngomong apa, akun itu palsu, yang jelas itu suara kagak diedit ya. Terus itu muka kamu kagak diedit ya. Terus yang ngomong itu adalah kamu ya. Silakan kamu akui saja bahwa kamu udah keluar dari Kristen. Jadi seperti itu. Baik, seperti yang saya katakan ya, pokoknya tonton video terus. Pokoknya jawaban Yusuf hanya tonton video. Baik, lanjut Sob. Dibisukan dulu Sob ya, waktu. Pokoknya kita tonton terus, nggak masalah. Saya senang malahan ya. Jadi teman-teman ya, Sob, dengarkan Sob ya, dengarkan. Nih. Mana waktunya? Yesus. Waktunya, Dis. Waktunya. Oke, baik. Batalin dulu. Si Ucup sudah gemetaran, saudara-saudara. Baik. Ya, ini bahkan sudah saya tulis di sini. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Ucup, ya. Ini selalu mampang ini di background saya ini. Ini mampang terus. Tiap hari ini saya bikin seperti ini, ya. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Sob, tahu nggak Sob? Ini saya pajang di sini. Berapa orang Muslim yang mengakui Muhammad itu Tuhannya? Mau tahu kamu Sob? Setidak-tidaknya 7 orang Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan. Ya, yang tidak mengakui Muhammad Tuhan cuman si Uncup dan orang-orang botol lainnya. Karena menurut kaidah bahasa, Muhammad itu juga ilah. Muhammad itu juga Rob. Dia Rob. Bahkan Rifa mengakui Muhammad itu Rob. Kemudian Alif mengakui Muhammad itu Rob. Muhammad itu Rob alias Tuhan. Mau kuputar videonya? Bisa, gampang. Kalau bikin
bikin gitu gampang. Lihat nih. Biar ku putar sob. Gampang kita sob. Sampai sekarang polisi tidak bisa. Bentar. Nggak masalah, kita bikin video-video juga nggak apa-apa. Nih, bagaimana? Apakah orang APII, bahkan Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah? Iya, Zuma mengatakan Muhammad itu Allah, sob. Jangan salah kamu. Lihat nih, perhatikan. Silakan. Oke, saya tanya sama kamu. Rifa dan Alif, ketua API, mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Benar atau salah mereka? Oke, sebentar. Di mana datanya mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob? Tunjukkan. Ngeles kau. Tunjukkan datanya. Rifa mengatakan Kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob kayani saghira, ya. Kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul. Tuh, kalau Muhammad itu Rob, betul. Sekarang saya Jelas ya. Rifa mengatakan kalau Muhammad itu Rob, betul. Muhammad itu adalah Rob. Dan si Uncop pasti juga akan mengakui itu. Sekarang kau jawab sob. Muhammad itu Rob atau bukan? Sesuai dengan perkataannya Rifa. Jawabannya betul. Muhammad itu memang Rob. Jadi Muhammad itu memang Tuhanmu sob. Makanya sekarang yang Tuhannya itu orang mati siapa kalau bukan kamu sob? Yang Tuhannya itu orang mati di kuburan adalah kalian. Apa arti Rob? Dicari. Rob artinya pengatur, pemilik, tuan, pemilik rumah, pengendali. Jadi Muhammad itu kalau dia dikatakan Rob, betul. Kata Yauni Rifa, betul. Memang Muhammad itu Rob. Ustadz Faisal Khan mengakui. Ya, Ustadz Munte mengakui. Di tempat saya 7 orang sudah mengakui Muhammad itu Rob. Tapi karena takut nanti lari, donatur lari, saya nggak mau lah. Muhammad bukan Rob lah. Sob, jangan seperti itu sob. Kalau diskusi jujur. Ya, secara kaidah bahasa memang Muhammad itu Rob, Tuhan, artinya pengatur. Tuhan bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kamu malu mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu, bahwa Muhammad itu Robmu? Nah, sekarang siapa Robnya siapa sekarang yang mayat? Rob yang mayat adalah Robnya mayat adalah kamu sob. Yang menuhankan mayat di kuburan adalah si Uncop. Rifa sudah mengakui loh. Kalau Muhammad itu Rob, betul katanya. Memang Muhammad itu Rob. Rob itu artinya apa? Tuhan. Dan sekarang siapa yang Tuhannya mayat? Siapa yang Tuhannya dalam kuburan? Tiada lain, tiada bukan. Usup, Rifa, Juma, dan kawan-kawan. Tuh, ketua APII namanya Alif. Tanya sama dia. Iris kuping saya kalau dia nggak ngomong Muhammad itu Rob. Tanya sama dia. Ketua APII namanya siapa? Alif. Ada videonya. Ya, Rifa, Alif, ya, pembesar-pembesar kalian mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Tapi dia bukan Allah. Ya tuh. Jadi kalau cuman kali kau puntir-puntir satu video, kau bikin ini segala macam, udahlah sob, udah. Ya, dengarkan sob. Sekarang saya ada di depan kamu nih. Yesus Tuhanku tuh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mana dia? Kemana dia? Kenapa sob? Kenapa sob? Kenapa aku di-report? Kenapa sih Uncap? Kenapa aku di-report? Kenapa? Di-report Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, di-report. Putus kayaknya Edis ya. Mati kah dia? Mana dia? Iya, saya di-report ini, di-report. Di-report. Hilang Edisnya hilang. Pingsan dia, pingsan di live streamingnya aja hilang dia. Tuh hilang dia. Edisnya hilang dia. Ciunco. Mana kawar-kawar sendiri coba.
Keluar sendiri. Kenapa main report dis? Mereka sedang menyusun satu strategi ya. Ayo. Yang mereka lakukan sekarang itu bukan lagi berdebat. Kabur dia, kabur. Yang mereka kabur. Curhat. Bukan Gak mau. Kenapa kreator ini tidak dapat diundang? Kreator ini tidak dapat diundang. Tunggu ya teman-teman ya. Saya mau tunjukin nih. Teman-teman. Coba lihat ya. Bukan salah. Nih ya teman-teman. Saya mau tunjukkan sesuatu ke Anda nih ya. Saya mau tunjukkan sesuatu ke Anda. Syukran jazakumullah ya. Tunggu. Tar. Nah, ini nih. Nih, teman-teman semuanya. Ini coba lihat ya di layar ya. Dia matiin undangannya loh. Dia matiin undangannya. Edis matikan undangannya. Undangan nonaktif. Undangan nonaktif Edis kabur. Gak mau lagi saya undang. Astagfirullahaladzim. Langsung dinonaktifkan undangan dia, malu dia. Astagfirullah. Ada aja. Kabur malu dia. Astagfirullahaladzim. Sengaja itu dia habiskan waktu, lalu dia keluar gitu ya. Lalu dia keluar gitu ya teman-teman semuanya. Itulah ya Edis kelakuannya kayak gitu. Sudah tahu kan kelakuan Edis ya. Malu dia kalau saya bongkar itu ya. Mari kita bongkar satu persatu, kita bongkar gitu. Macet dia. Macet. Astagfirullah. Iya malu. Tadi tuh banyak tuh ya donaturnya sewaktu dia live streaming sama saya tadi tuh kan banyak tuh yang kasih koin tuh ya. Setelah saya bongkar itu kagak pernah menang lagi dia. Malu sampai kabur, macet donatur. Astagfirullah. Malu kan? Malu-maluin ya, nggak apa-apa ya teman-teman semuanya. Yang jelas saya senangnya hatiku, turun panas demamku. Astagfirullah. Ada aja ya. Takut ditangkap ya, dia kabur juga teman-teman. Dia kabur juga ke Amerika itu ya teman-teman sekalian. Kita iklan dulu sedikit ini ya teman-teman. Di samping ini adalah akun saya yang lain juga ya, Yusuf VI Live. Saya mempunyai 3 akun TikTok, Yusuf VI Live, Yusuf VI 3, Yusuf VI 7 ya. Yang live streaming ini adalah Yusuf VI 7 ya teman-teman. Mohon bantuan follow-nya akun TikTok di sampingnya. Jadi seperti itu. Terus teman-teman sekalian, saya juga menghimbau Anda semuanya untuk membantu dakwah saya juga di YouTube ya. Di YouTube ini kita akan di YouTube ini saya udah 2 hari nggak upload ini ya teman-teman ya. Kita membahas yang lagi viral ya. Kita membahas yang lagi viral di sini ya. Anda bisa lihat channel YouTube saya. Nama channel YouTube-nya adalah Yusuf PI Reaction ya teman-teman. Nih namanya ya. Buka aja link saya, link bio ya, bio saya atau profil saya, nanti ada ke bagian YouTube. Nah di situ Anda bisa dialihkan ke channel YouTube saya. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang sudah mendukung baik dari channel YouTube saya maupun dari TikTok saya. Syukran jazakumullah khair. Ya, teman-teman semuanya,
yang ada 5.700 orang. Ini jujur ya teman-teman, saya buka kamera dulu ya. Saya buka kamera dulu teman-teman sekalian. Ini teman-teman, baterai saya tinggal 5% ya. Tuh, tinggal 5%. Jadi teman-teman sekalian, mungkin saya akan cukupkan dulu ya streaming kita kali ini ya. Streaming kita kali ini ya, yang penting saya udah puas ngerjain edis gitu ya. Udah puas ngerjain edis, jadi saya mau cas baterai dulu. Insya Allah saya mau jalan-jalan ke tempat komal-komal saudara-saudari kita yang muslimin.